Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Dimanapun kita berada, bagi jemaat juga yang hadir di tempat ini, dan baik saudara yang di rumah yang menyaksikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara, kita memulai hari yang baru, kita mau memulai bulan yang baru. Tuhan sudah pimpin kita 1 bulan kemarin dan kita mau bawa hari-hari kita ke depan ke dalam tangannya. Saya mengajak saudara untuk bersiap karena kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum ibadah ini saya mulai, mari saya mengajak saudara semua untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Mari saudara kita angkat pujian ini. Katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Angkat suaramu, nyanyikan segala pujian, segala pujian
menyembuhkan kami. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu, dari musim ke musim Tuhan. Kau selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Biarlah terus Tuhan kami mau berpegang kepadamu Tuhan. Biar terus kami mau berpegang teguh kepada Engkau dan firman-Mu Tuhan. Biarlah terus Tuhan iman kami bertumbuh. Bahwa hanya Engkau Allah kami yang hidup. Yang mampu memberkati, memulihkan, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang membawa setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan. Tuhan pagi hari ini kami mau menyerahkan segala apapun Tuhan yang menjadi beban permasalahan kami di bawah kaki-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang mau menjamah kami satu persatu Tuhan. Oleh kuasa-Mu yang kudus. Agar kami Tuhan anak-anak-Mu boleh menerima urapan dari-Mu. Mengikuti rangkaian ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya berkat besar Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mari Tuhan Kau yang ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan Tuhan kami. Untuk kami memuji membesarkan nama-Mu. Untuk kami mendengarkan firman-Mu terlebih Tuhan. Untuk kami menerima berkat dari perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan puji Allah kita. Angkatlah suaramu, nyanyi bagi Dia. Saudara, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa.
Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Mari kita mau bawa hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami hidup karena kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami tidak akan menyerah. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, jamah kami satu persatu Yesus Kristus. Katakan saudara, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan
Tuhan. Iman kami bersepakat bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia. Engkau penolong kami Tuhan. Engkau Allah yang besar yang selalu menuntun setiap langkah kami. Biarlah Tuhan, Kau terima puji-pujian kami ini sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena begitu baik Allah di dalam kehidupan kami. Dan terus Tuhan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terus Kau pimpin setiap jalan langkah kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan terus menerangi kami Tuhan di setiap langkah kami. Karena itu Tuhan pada pagi hari ini, mari Tuhan, Kau yang mau celikan mata dan telinga kami Tuhan, hati kami. Untuk pagi hari ini kami menerima berkat besar dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mau urapi Tuhan Ibu Gembala kami dalam menyampaikan setiap firman Tuhan yang sudah Engkau titipkan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau curahkan Tuhan urapan-Mu, baik mulut bibirnya berikan hikmat kepadanya Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu dimampukan oleh Engkau, dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami melakukan setiap firman itu di dalam kehidupan kami. Biar semakin banyak jiwa diselamatkan melalui kehidupan kami. Biar kasih Allah terpancar melalui kehidupan kami. Biar selalu kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali pada siang hari ini untuk sama-sama mengadakan ibadah di tempat ini dan juga mengadakan perjamuan kudus. Saudara, pada saat pandemi seperti ini saya terus berdoa kepada Tuhan supaya setiap anak-anak Tuhan yang ada di gereja kita itu mengiring Tuhan dengan setia ya. Jangan berjalan semau-maunya tetapi terus berjalan di dalam kebenaran. Minggu yang lalu Pak Stephen kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan dan Pak Stephen mengingatkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa pemulihan antara kita dengan Tuhan, pemulihan hubungan ya, di mana tadinya roh kita mati, terputus hubungan kita dengan Tuhan, kemudian karena Dia bangkit, kita percaya kepada Dia, maka kita dihidupkan, kita dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, sehingga roh kita mendapat Roh Kudus dan Roh Kudus yang ketika kita berbicara kepada Tuhan, Roh Kudus membantu kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Kalau kita sudah berjalan di dalam kebenaran dan kita tahu jalan kita itu menuju surga, mari saudara, jangan mau digoncang oleh apapun sehingga iman kita jatuh dan kita sepertinya betul masih ikut Tuhan ya. Padahal di ujungnya itu bukan Tuhan yang kita ikuti. Nah, akhir-akhir ini saudara, lebih banyak ajaran yang memang memakai firman Tuhan tetapi pengertiannya salah. Beberapa hari yang lalu saya mendapat satu lagu di grup alumni tempat saya kuliah ya. Lagu itu tuh aneh sekali. Judulnya saya catat, Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima pekerjaan baru Tuhan. Terus saya dengarkan lagu itu aneh sekali. Dan di lagu itu tuh seolah-olah kita tuh gak boleh baca Alkitab lah. Jangan baca Alkitab terlalu banyak katanya gitu ya. Jangan baca firman Tuhan setiap hari. Kita tuh boleh sih baca, tapi kalau kita baca Alkitab nanti malah kita tidak bisa peka terhadap pekerjaan Tuhan yang baru. Saya bingung dengar lagu itu ya. Terus sudah gitu, padahal kan kita tahu setiap hari kita berjalan atau kita menjalankan hidup kita itu selalu meminta persetujuan Tuhan dengan apa? Kita melakukan segala hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus tahu firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada ditulis di Alkitab. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kalau kita nggak boleh baca Alkitab, bagaimana kita bisa peka mendengar suara Tuhan? Jadi lagu itu aneh sekali menurut saya ya. Kemudian muncul beberapa pendapat dan fakta-fakta ketika kita bahas di grup itu gitu. Dan itu ternyata lagu yang diciptakan oleh gereja yang namanya Gereja Tuhan Maha Kuasa. Mereka itu meyakini Tuhan Yesus berinkarnasi dan sudah berinkarnasi lagi saat ini sebagai pemimpin perempuan di Tiongkok yang memimpin gereja.
jadi gereja mereka. Makanya nggak boleh banyak dengar baca Alkitab. Itu aneh sekali ya. Hati-hati. Mereka itu beberapa teman mendapat satu ajakan pertemanan di FB, kemudian diajak, setelah itu diajak ikut PD. Waktu ikut PD-nya, loh kok ini lain ya? Nah, saya harus sampaikan di tempat ini supaya saudara hati-hati. Jadi ini juga semacam saksi Yehova ya, yang tidak beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan, ini aneh sekali. Nah jadi saya pikir ya, kita dalam masa kesulitan ini justru seharusnya makin dekat kepada Tuhan dan makin beriman kepada Tuhan, makin membaca Alkitab. Ada juga gereja-gereja yang mengajarkan iman yang membabi buta. Pokoknya kita udah selamat. Setelah itu melakukan apapun gak apa-apa, kan udah selamat. Hati-hati juga ya. Nah lalu saya tuh berpikir kalau begitu sepertinya iman yang seperti apa sih yang menyelamatkan, itu harus saya sampaikan gitu. Kita tuh sudah sama-sama ya merayakan Jumat Agung. Kita mengimani bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga bangkit, kita rayakan Paskah. Kemudian dia menebus dosa kita, dia menghapus segala hukum maut yang harusnya kita jalani. Tetapi karena dia yang mati di kayu salib dan dia yang bangkit, maka kita tidak usah lagi menerima hukuman maut itu. Dan dia memberikan rohnya. Nanti beberapa minggu ke depan kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu kita mendapat Roh Kudus, mendapat kepenuhan Roh Kudus. Dan kita semua diizinkan untuk meminta kepenuhan Roh Kudus supaya kita mengerti suara Tuhan. Lewat itu pengertian suara Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya ya, tentu ada yang lewat mimpi, ada yang Tuhan bicara langsung, semua itu tertulis di Alkitab. Nah kita percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita itu adalah Tuhan yang sekarang ada di surga dan nanti akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Atau ketika kalau sebelum dia datang kedua kali kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan atau oleh Bapa di surga, maka kita percaya roh kita akan berada di surga, jiwa dan roh kita akan berada di surga. Nah karena itu pagi hari ini saya ingin mengulang kembali apa sih iman yang menyelamatkan itu. Ya, supaya kita semua berpegang pada iman Kristus yang benar dan tidak terombang-ambingkan oleh ajaran apapun. Kita mau baca dari Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Tadi dikatakan setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus itu artinya percaya ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mengikut Tuhan Yesus seperti sekarang yang sedang marak ya. Kalau kita percaya pada vaksin, maka kita akan mengikuti aturan-aturan yang ada di vaksin itu. Lalu kita datang disuntik vaksin, lalu mengikuti aturannya. Jadi kalau mengikuti Tuhan Yesus, dasarnya adalah percaya, dasarnya adalah beriman. Kalau kita mau beriman kepada Tuhan Yesus, maka ada dua hal yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya melupakan kepentingan diri sendiri. Banyak orang yang tadinya sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah seseorang. Di keluarga itu dia pimpinan, penerima ahli waris dan sebagainya ya. Dia punya tanah, dia punya warisan yang begitu besar, lalu dia punya pekerjaan baik, dia dihormati banyak orang. Tetapi ketika dia sudah mengikut Tuhan Yesus, dia kehilangan itu semua karena percaya kepada Tuhan Yesus itu bagi dia atau bagi keluarganya itu bertentangan dengan kepercayaan yang ada di keluarganya. Sehingga kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus boleh, tapi segala sesuatu hilang.
nggak terima lagi warisan, kamu pergi dari rumah kamu, ini kamu nggak boleh tinggal lagi di sini, kamu pergi dari pekerjaan kamu karena pekerjaan ini khusus hanya untuk orang-orang yang beriman itu. Nah, banyak orang yang seperti itu, tetapi mereka masih tetap kuat, bahkan mereka dipakai Tuhan. Itu adalah satu contoh di mana di dalam tekanan seseorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dia menyangkal dirinya, artinya ya sudahlah, sekarang saya ini ikut Tuhan Yesus. Kalau ikut Tuhan Yesus maka harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau karena saya ikuti apa yang Tuhan mau, saya beribadah, saya berdoa ditutup dalam nama Tuhan Yesus, sehingga saya diusir dari keluarga, saya terima. Itu salah satu menyangkal diri. Itu salah satu tidak mementingkan kepentingan kita sendiri ya. Nah, saya melihat bahwa itu sangat sulit saudara. Saya ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya memang ditentang oleh keluarga ya. Saya diboikot, keluarga saya tidak boleh ada yang datang ke pembaptisan. Kemudian saya berangkat sendiri, mau hujan badai seperti itu, saya ingat hujan besar, saya tetap berangkat. Tetapi tidak seberat orang yang kehilangan rumah itu, saya tidak diusir dari keluarga saya. Akhirnya mereka mengerti bahwa terima atau beriman kepada Tuhan Yesus itu adalah pribadi. Sekarang puji Tuhan semua keluarga sudah diselamatkan ya, termasuk papa mama saya. Mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi itu adalah salah satu menyangkal diri. Saat ini juga setiap perusahaan itu ya sedang mempertahankan keberadaannya. Saya mau menceritakan bagaimana seorang karyawan yang harus menyangkal diri ya. Nah, pada waktu sebelum pandemi dia menjadi pimpinan, dia sangat tertib. Dia datang ke kantor dengan tertib, dia menjadi pimpinan rapat dan membuat laporan secara manual tentunya ya, dengan teliti dan dengan tertib, lalu dia mengumpulkan atau dia membagi undangan untuk rapat itu juga dengan tertib, segala sesuatu diaturnya dengan baik. Tetapi karena pandemi ini dia dipaksa untuk membuat laporan yang sifatnya digital, bukan lagi laporan manual di kertas seperti yang lalu nanti diberikan ya. Semua pandemi ini mengajak ke kita paperless, jadi nggak pakai kertas lagi. Anak-anak sekolah juga begitu, ada yang memang harus di print karena kan harus ada bukti, tetapi kebanyakan kalau untuk di pekerjaan itu tidak perlu. Nah, orang ini harus belajar, lalu dia biasanya tertib dalam hal rapat gitu. Sekarang rapatnya mesti Zoom, dia masuk ke ruangan juga nggak ada orang, semua juga Zoom gitu ya, pakai Zoom meeting atau pakai misalnya Google Meeting, banyak yang sarana untuk ke sana. Dia harus mengikuti apa yang ada di perusahaan itu. Buat dia ribet banget, dia belajar lagi padahal dia umurnya udah berumur ya. Tapi mau tidak mau itu harus dilakukan. Nah, lalu dia sampai pada satu titik di mana secara manajemen dia sudah tidak bisa lagi karena banyak hal yang bisa di-manage berdasarkan maksudnya melalui virtual gitu. Office nggak ada lagi, udah virtual office aja gitu ya. Sehingga dia tergeser kedudukannya. Dia mau marah tapi dia tergeser. Bagaimana ini? Kalau dia marah apa ada gunanya? Kalau dia tidak mau melakukan pekerjaan yang perusahaan itu lakukan, yang harus misalnya kamu harus belajar Zoom meeting, kamu harus belajar ini. Kalau dia nggak mau, dia dikeluarkan dari perusahaan itu. Udah mau juga tetap dia nggak jadi atasan. Bagaimana sikap kita? Harusnya kita tetap mengucap syukur. Puji Tuhan walaupun aku sekarang tidak menjadi pimpinan, setidaknya aku masih punya pekerjaan. Karena banyak sekali perusahaan yang mencari karyawan yang setia melalui pandemi ini, melalui tekanan ini. Mungkin gajinya nggak naik tapi pekerjaannya makin banyak karena harus lebih efektif. Itu juga terjadi di gereja. Ada orang-orang yang tadinya pelayanannya di gereja secara manual, dia datang, dia melayani jadi aser, jadi ya penerima tamu ya aser itu ya. Lalu ada yang di sound system ya dia melayani, terus udah gitu supaya bagus nih ruangan ini suaranya gimana.
Sekarang nggak ada lagi aser. Sekarang soundnya juga harus digital. Sedangkan dia kurang mampu misalnya. Nah, dia pasti gereja tersebut mencarikan satu pelayanan yang lain buat dia karena yang ini digantikan oleh orang yang mampu. Semua bidang baik sekuler maupun pelayanan akan mengalami seperti itu. Jadi saudara, ketika ada hal-hal yang seperti itu yang tidak lagi sesuai dengan keinginan kita, bagaimana sikap kita menanggapi hal itu? Mau marah atau misalnya oke, Tuhan bilang saya mesti ngikutin Tuhan. Tapi di sini saya tidak berkembang. Saya tidak berkembang artinya begini, ya dapat sih PK tapi segitu aja misalnya gitu ya. Nah terus apa kita mau tetap di situ atau kita cari lagi, udahlah nggak usah melayani Tuhan, nggak usah. Nggak ada tuh masa depannya melayani Tuhan, lebih baik cari aja. Apapun lah, yang penting mas sekarang dapat uang banyak. Apa kita mau begitu lalu kita meninggalkan iman kita? Nah itu terjadi saat-saat sekarang ini ya saudara. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan kembali lagi, kita harus bisa menyangkal diri. Segala hal yang tadinya seperti ini, kita mendapat kedudukan dan sebagainya. Kalau sekarang tidak lagi, terimalah itu dengan sukacita. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Kalau tadinya saya belum percaya Tuhan diterima di kerjaan itu, sekarang dikeluarkan, Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi. Saya percaya Tuhan akan memelihara saya. Itu saja. Nah yang kedua adalah memikul salib. Memikul salibnya setiap hari. Artinya menyerahkan diri kita untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan hati yang siap menerima segala salib Kristus. Itu adalah memikul salib. Sedangkan kita tahu ya, salib Kristus itu menggambarkan penderitaan. Kita semua melihat ya bagaimana Yesus disalib. Sebelum disalib setengah mati, setelah disalib lebih lagi setengah mati, lalu mati betulan ya. Nah, itu mengikul salib Kristus adalah kita siap menderita karena melakukan kebenaran. Coba kita lihat apa sih yang ada di kata salib Kristus. Kita mau lihat dari 1 Petrus 2 ayat 4 dan ayat 21 kita mau baca. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 21. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, jadi salib Kristus itu menggambarkan penderitaan. Batu yang hidup adalah gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dibuang oleh manusia, batu itu dibuang oleh manusia, artinya ditolak oleh manusia. Tetapi dia memang dipilih, bahkan dihormati oleh Bapa di surga. Jadi di dalam salib Kristus itu ada penderitaan, ada penolakan. Lalu kita lihat yang berikutnya, Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Nah, salib adalah gambaran kematian. Banyak sekali orang-orang yang karena kebenaran dirajam. Karena kebenaran, apalagi para rasul ya, karena kebenaran dia dipenggal. Banyak. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus dan memikul salibnya, tidak menutup kemungkinan kita ditanya, kamu ikut Yesus atau saya bunuh kamu? Jadi dalam salib itu ada gambaran kematian. Kemudian kita kita lihat lagi, apa lagi yang ada di balik salib Kristus. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah.
Jadi di balik salib itu ada kehinaan. Tuhan Yesus tekun memikul salib. Tuhan Yesus itu mengabaikan kehinaan. Dia dihina-hina, tapi Tuhan Yesus mengabaikan kehinaan itu, dia tekun memikul salibnya. Kemudian satu lagi, dalam salib itu ada apa? Matius 27 ayat 39. Matius 27 ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Ini adalah gambaran cemoohan. Orang yang ikut Yesus itu harus siap menerima cemoohan orang lain. Orang itu aneh ya. Kenapa mau makan berdoa dulu? Aneh. Dicemooh itu biasa atau sok rohani. Jadi Tuhan Yesus waktu dia disalib semua orang, kalau kamu memang raja, kalau kamu memang Tuhan, turun dulu dari salib. Dirinya aja gak bisa diselamatkan, apalagi orang lain. Dapat cemoohan. Itu yang ada di balik salib Kristus. Ada penderitaan, ada penolakan, ada kematian, ada kehinaan, ada cemoohan. Jadi sikap hati kita ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, ya aku beriman kepada Tuhan Yesus bukan sekedar bicara melalui bibir ya, tetapi disertai dengan menjalankan firman Tuhan. Dua hal itu adalah yang dikatakan Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus, iman yang menyelamatkan, yang seperti versi Tuhan Yesus ya. Dan ketika kita mengalami itu semua, jangan kecil hati karena kita tahu ada satu janji tadi ya, yaitu keselamatan, yaitu kita akan menerima surga. Nah, dalam kita mengiring dia, saya ingin sampaikan beberapa contoh saudara. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, ini gambarannya ya. Jika seorang yang misalnya nih jual kacang godok. Saudara tahu ya, kacang godok kalau kita di kebun binatang suka beli satu puncut gitu ya, kerucut gitu, nanti kasih ke monyet, kita juga makan, sama kesukaan kita sama monyet sama ya, suka kacang gitu. Nah biasanya kalau kita beli, ini segini nih, ini literan besar ini, tapi di dalamnya ada ganjel. Waktu dituang kok cuma sedikit ya, padahal kalengnya besar. Nah kalau udah ikut Yesus, udah percaya Yesus, beriman kepada Yesus, harusnya ganjelnya dicabut. Nah kalau ganjel, ya aduh gimana dong, nanti kan keuntungannya lebih sedikit. Jangan salah saudara, kalau ganjelnya dicabut, dituanglah kacangnya, lalu orang berpikir begini, loh kok kacangnya banyak, aku beli di yang ini 50.000 sama kacangnya segini banyaknya. Kalau beli di yang itu 50.000 kok cuma setengah kantong. Mulai, kalau beli kacang, beli tuh sama yang tukang yang itu. Semua orang beli di situ. Terus orang yang lain, kenapa sih orang itu kok laku sekali? Mulai, dia mah nanti juga sakit lah ya. Beneran masuk angin, bukan kena COVID. Tuh kan, kafir sih, murtad sih, jadi aja gitu. Apalagi dia makin diberkati karena dia jujur, orang-orang beli ke dia semua, sampailah berita ke supplier kacang. Pak, jangan kasih lagi ke orang itu dong Pak. Mulailah, sumber kita mau dimatiin. Kan tadi di balik salib ada kematian kan? Jangan lagi Pak, jangan. Dia mah udah murtad. Mulai, bagaimana kita? Kalau kita memang ikut Tuhan Yesus, mau dicaci, mau dicemooh, ikut tetap. Sakit ya udah, kan memang Tuhan izinkan sakit. Terus udah gitu, tapi nggak sampai mati kok. Tuh kalau mati tuh lebih gila lagi kalau mati tuh kan. Makanya jangan ikut Tuhan Yesus. Nah itu salah satu contoh. Contoh lain, anak-anak muda ya sekarang ya, zaman ini loh. Anak-anak muda tuh kan, aduh kita nih di negara yang minoritas. Yang ganteng-ganteng kenapa sih nggak seiman gitu. Udah gitu kita di gereja kecil lagi, nggak ada pilihan, adanya itu lagi gitu. Emang siapa bilang nggak boleh di gereja lain? Boleh kan, tapi seiman. Tuhan bilang seiman, tapi ini loh di kantor baik banget, cuman memang nggak seiman sih gitu. Nah hati-hati saudara, anak-anak muda hati-hati, berdoa. Tanya sama Tuhan, biar Tuhan yang jawab. Tapi anak-anak milenial semua serba instan. Mau ketemuan tinggal video call.
Kalau dulu ada teman yang mau ke rumah tante, kamu nanti hari Sabtu ada jam berapa? Nanti, kamu rumah tante di ujung Geger Kalong, jauh sekali. Terus ada di rumah enggak? Ada, gitu. Jalan, belum lagi hujan, jalan naik motor, apa gitu ya, udah gelap, jalannya jelek. Dulu Geger Kalong jelek banget jalannya. Sekarang enggak, aku mau ketemuan, instan, oke, video call aja, sok ditemenin. Video call sambil kerja, ini sambil ngomong begitu ya. Nah terus udah gitu, biasanya cepet Tuhan. Kalau tanya Tuhan, tanya ini jodoh Tuhan, bukan ini jodoh dari itu. Tanya udah doa, besok kok belum dijawab sih, doa lagi. Lama sekali, udah nggak Tuhan-Tuhanan, gitu nanti ya. Jangan begitu anak muda ya. Kalau kita mau tanya Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Kita boleh kok minta, Tuhan bener gak ini? Aku boleh gak sama orang ini? Misalnya gitu. Terus udah gitu, orang ini seiman loh. Tapi Tuhan memang sih dia KTP aja, Kristen KTP gitu ya. Terus udah gitu, tapi Tuhan nanti aku bawa dia ke gereja gitu. Oke udah, terus doa, Tuhan boleh gak? Terus besoknya belum, Tuhan boleh gak? Gitu. Kok belum ada jawabannya? Tuhan boleh nih, saya ajarin ya. Boleh nih, Tuhan cepetan atuh jawabnya. Boleh gitu, bilang sama Tuhan kayak gitu, nanti dipercepat. Itu anak-anak muda ya. Belum lagi kalau misalnya sesama hamba Tuhan. Sama hamba Tuhan jangan dibilang nggak ada ininya loh, mikul salibnya. Ada sama. Ketika kita memberitakan kebenaran, kita menyatakan kebenaran, kita menjalankan yang benar. Ada hamba Tuhan yang tidak menjalankan yang benar. Iya sih, ngajarin firman Tuhan, tapi ya lawan-lawan sedikit nggak apa-apa lah. Gitu ya, kalau kata pemerintah jangan dulu ibadah tatap muka, kalaupun ibadah tatap muka 20%. Ya kita ibadah tatap muka lebih dikit 50% gak apa-apa. Jadi artinya begini, ketika kita sebagai hamba Tuhan juga ya, kita tidak mau jangan sampai kita membuka satu ibadah yang melawan pemerintah atau aturan pemerintah demi ada orang-orang datang. Itu salah, itu satu. Yang kedua, hamba Tuhan ini dipakai sama Tuhan nyembuhin banyak orang. Terus udah gitu kita, kok aku gak dapat ya, aku kok gak dapat karunia penyembuhan. Padahal minta nanti pencurahan Roh Kudus boleh minta kok karunia penyembuhan. Aku kok gak dapat ya, terus kita liatin videonya, sesat. Masa waktu mau disembuhin tangannya getar-getar? Itu sesat tuh. Terus kita bilang, itu hamba Tuhan ya. Loh, jangan iri hati. Soal sesat atau enggak sampein sama Tuhan. Tuhan, aku kepengen kayak orang itu Tuhan. Bisa nyembuhin orang, kok aku gak dapet gitu aja. Tapi terus jangan ngejelekin dong. Itu kali sesat ya, itu kali. Jangan. Nah ini adalah tantangan-tantangan yang ada saat ini. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, harusnya kita ikut Tuhan dan menerima segala konsekuensinya, yang cemoohan tadi, ditolak tadi ya, penderitaan dan sebagainya. Nah, lalu disambung dengan ayat ke-24 tadi dikatakan begini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi orang yang mau menyelamatkan nyawanya, artinya gini, kalau tukang kacang godok tadi ya, nggak mau terima lah, aku nggak mau terima penderitaan, aku nggak mau ditolak, apalagi nanti sumber kacang saya diberhentiin, mesti cari orang lain lebih mahal, keuntungannya lebih sedikit, misalnya gitu. Artinya apa? Dia tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia tidak bisa menerima, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Jadi ya terima aja kalau dia nanti dapatnya maut. Jadi dikatakan tadi ya, kalau kita sebentar saya ulang. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi kalau kita seperti tukang kacang godok itu, tidak peduli dengan omongan orang lain dan terus beriman kepada Tuhan Yesus, menjalankan kebenaran, tidak peduli dicemooh, artinya nyawa kita serahkan ke dalam Tuhan Yesus ya, kehidupan kita serahkan ke dalam Tuhan Yesus ya. Nah itu artinya
Ia sendiri menyelamatkannya. Dalam hal ini ianya ini huruf kecil, bukan ia huruf besar. Artinya apa? Artinya kalau sikap kita mau memikul salib, mau menyangkal diri, maka sikap kita itu akan menyelamatkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca Alkitab, kita menjaga api Roh Kudus yang Tuhan berikan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjaga api Roh Kudus dengan terus berdoa, tekun memikul salib walaupun dicaci maki, ditolak, terus menjalankan itu. Kemudian juga kita terus mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Susah memang, tapi diikuti terus, maka sikap yang seperti itu akan menyelamatkan nyawa kita. Nyawa kita itu adalah jiwa dan roh. Jadi ketika kita melakukan hal yang seperti ini di dunia, maka nanti di surga nyawa kita ada di surga, jiwa dan roh kita bersama dengan Bapa di surga. Itu adalah pilihan dari kita masing-masing. Karena itu mari kita terus tekun menyangkal diri dan terus mau memikul salib dalam kita beriman kepada Tuhan sehingga keselamatan boleh kita terima. Mintalah Roh Kudus untuk Roh Kudus menuntun kita supaya kita kuat melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita sama-sama mau menyatakan kepada Tuhan bahwa kita mau terus mengikut Tuhan. Aku hidup bagimu Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
Katakan sekali lagi kepada Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini pernyataan hati kami, Tuhan. Katakan sekali lagi. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di surga, kami tahu Tuhan hanya Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa. Karena itu Tuhan, kami mau terus belajar untuk mengiring Engkau beriman kepadamu. Karena kami tahu tidak ada satu hal pun yang bisa menjadi jaminan keselamatan selain daripada Tuhan Yesus Kristus.
Karena itu Tuhan, saat ini juga kami rindu sekali Tuhan untuk kami boleh makan dan minum perjamuan kudus. Mari Tuhan ampuni semua dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapa, Engkau sendiri yang memberkati perjamuan kudus yang akan kami makan dan minum. Kiranya Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini, dan di mana setiap orang yang makan dan minum perjamuan kudus ini dengan beriman kepada Tuhan Yesus akan mendapat kuasa dan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu di kayu salib. Kami mau Tuhan menjalankan, memikul salib di dalam kehidupan kami seperti yang Engkau harapkan untuk kami lakukan. Karena itu kami mau bersama-sama makan dan minum perjamuan kudus ini Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara dan nyatakan kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan segala doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama-Mu yang berkuasa itu akan Engkau kabulkan dan sudah Engkau kabulkan. Kami mau terus beriman kepadamu. Ajari kami untuk setia mengiring Engkau sekalipun apa yang kami inginkan belum dikabulkan, sekalipun apa yang kami inginkan tidak dikabulkan. Tuhan, ajari kami untuk tetap beriman kepadamu supaya kami mendapat kemenangan, kami memperoleh surga yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus saja yang menolong setiap anak-anak Tuhan dalam menjalankan kehidupannya beriman kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau melihat setiap pelayan-Mu yang melayani-Mu pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang khusus. Jemaat-Mu yang sama-sama beribadah, Engkau berkati juga Tuhan. Engkau jawab setiap pergumulannya, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan kolekte Tuhan dan persembahan yang lain, Engkau berkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami terus berdoa supaya pandemi ini segera lalu dari negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saudara, mari kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Surga
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yuk kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 4 Mei 2021, renungan doa puasa dibawakan oleh Saudara Mika Anugerahman. Kamis 6 Mei 2021, pesan singkat oleh Bapak Pendeta Stefan Pele. Minggu depan, hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021, kita akan ibadah online kembali bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefan Pele. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Tian. Sekian pengumuman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.